Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Al-babus sadis, bab yang keenam, adabul insan ma'a man asghara minhu. Adab seorang manusia ma'a man asgharu minhu, kepada orang yang lebih kecil, ya. Malam hari ini kita akan membicarakan tentang bab adab. Melanjutkan daripada pembahasan sebelumnya, ya, adab kepada teman. Maka malam hari ini kita membahas tentang bab adab seorang manusia kepada orang yang lebih kecil darinya. Tulis yang pertama, asy-syafaqatu warahmatu lahu walau kana kafiran. Adab kita kepada yang lebih kecil, umurnya, usianya dari kita adalah asy-syafaqah. Pertama, berbuat, ya, berkasih sayang. Asy-syafaqah warahmah. Ya. Asy-syafaqah warahmah lahu, ya, berkasih sayang, berbelas kasih kepadanya. Walau kana kafiran, meskipun orang yang lebih kecil dari kita itu adalah orang kafir. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kariha, membenci, man, orang, lam yarhamil asagir, yang tidak sayang kepada orang-orang kecil. Kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda beliau, laisa minna man lam yarham saghirana, bukan golongan kami orang yang tidak sayang kepada saghirana, orang-orang, ya, yang kecil di antara kita. Wa yujilla kabirana, dan tidak mengagungkan, membesarkan orang-orang yang besar di antara kita. Wa yafi li'alimina, dan tidak, ya, menunaikan janji kepada orang-orang alim di antara kita. Atau juga bisa menunaikan hak, ya, menghormati. Nah, jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ngomongnya tegas, laisa minna, bukan golongan kami, ya. Dalam bahasa Arab, ya, kalimat laisa minna itu sebenarnya berat, ya. Kita pengen di hari kiamat diakui Rasulullah, pengen di hari kiamat mendapatkan syafaat. Paling enggak kita bersama Rasulullah gitu. Tapi kata Rasulullah, bukan golongan kami, ya. Kalimat bukan golongan kami ada indikasi di akhirat nggak ame Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bukan golongan Rasul? Orang yang tidak sayang kepada yang kecil. Tuh, makanya ente nih sebagai remaja, ya, mobil khususnya yang gede-gede, itu kalau yang kecil kudu sayang, ya. Jangan ditindas, jangan dizolimi. Tuh, ya, banyak Kak sekarang, ya. Senior, ya, kalau lagi ospek, ya, lagi acara sekolah tuh, ya, kejemnya luar biasa tuh, ya. Begitupun bukan golongan kami orang yang tidak memuliakan yang tua. Ini kena dua-duanya, ya. Makanya dari bahasa, kalau kita sambutan tuh bahasanya gini, para hadirin, para anak-anak muda, ya, para junior yang saya cintai dan sayangi. Bahasanya cintai, bahasanya sayangi. Kemana? Ke bawah. Tapi kalau ke atas, para orang tua yang kami hormati, gitu. Jangan dibalik, ya. Jadi kalau anak muda itu cintai, kalau orang tua hormati, ya, hormati. Ya. Ini duduknya depan nih, Eja sini nih, depan sini nih, geser sini, depan ke sini, depan sini, ya. Jelas? Buat yang senior, ya, ini ilmu buat ente, soalnya yang gede-gede ini salah sini, ya. Ini kalau ngomong sama yang muda-mudaan kayaknya nggak cocok ini. Karena nih adab orang yang tua sama yang muda tuh. Ya. Jadi yang pertama apa? Kudu
sayang dan rahmat kepada yang lebih muda, lebih anak kecil, apalagi anak kecil ya, yang lebih muda tuh ya. Walau kana kafiran, meskipun orang itu orang kafir. Nih ya, meskipun orang kafir. Anak kecil di pinggir jalan tabrakan jatuh. Kasihan enggak? Wah, orang kafir nih. Udah jangan tolongin dah. Ya jangan, tolongin. Ya. Dan kadang-kadang begitu ya, orang ngelihat ngelihat perbedaan ya gitu. Walaupun sih umumnya orang-orang kita enggak ya. Gitu. Jadi jangan sampai ya kita nggak sayang sama anak kecil tuh ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang sangat rahmat, sangat kasihan sama anak-anak tuh ya, sangat kasih sayang. Sampai ada salah seorang khadimnya Rasulullah, namanya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu an. Itu tinggal ame Nabi, jadi khadimnya Nabi, jadi pembantunya Nabi pada usia 10 tahun. Berapa umurnya sekarang? 14. Oh, enggak segini kegedean. Ada yang 10 tahun di sini? Enggak ada. Nah, segini, 10 tahun. Iya, segini. Tuh. 10 tahun tuh, kecil banget ya. Kecil, ya. Kecil-kecil udah jadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi tuh. Bawain sendal, ya. Bawain baju, kadang bantuin Rasulullah ini itu kerjaan rumah. Itu yang ngurusin Anas bin Malik. Sekecil ini orangnya. Kita bisa bayangin tuh. Anak usia sekecil ini dididik sama Rasulullah, jadi pembantu Rasulullah, jadi khadim Rasulullah. Tapi Rasul nggak pernah sekalipun ngomelin anak sekecil ini. Lihat ya. Kadang-kadang kita punya orang tua. Kadang-kadang orang tua kita ngomel-ngomel, betul ya. Anak kecil umur 5 tahun mecahin gelas kayak orang gede diomelinnya. Ya namanya orang nggak sengaja ya. Kadang kita bawa gelas kesandung pecah, diomelin nggak? Padahal pengen nggak mecahin gelas? Nggak, kita kan bukan limbat kan. Gelas dipecahin dimakan gitu kan. Kita mecahin gelas nggak salah, tapi orang-orang di sekitar kita gimana ngomelinnya? Oh, lihat Rasulullah enggak. Ya. Suatu hari Sayyidina Anas bin Malik disuruh Rasul ke pasar. Ya Anas, pergi ke pasar, beli sesuatu. Pergi ke pasar, kemudian sampai pasar Sayyidina Anas ngelihat anak-anak lagi pada main. Namanya anak kecil. Ya. Tujuannya ke pasar, di tengah jalan ngelihat anak-anak lagi main. Main enggak? Main. Namanya anak-anak tuh. Akhirnya Rasul nunggu nih, kok nggak balik-balik Anas nih, kemana nih? Disamperin namanya Rasulullah. Feeling Rasul ternyata benar, ini Anas bin Malik lagi main sama bocah tuh. Ngomel nggak Rasul? Enggak tuh ya. Rasul nggak ngomel. Akhirnya Rasul sendiri yang pergi ke pasar tuh. Lihat ya. Coba kalau kita, gimana sih lu? Emak suruh beli kecap, lu mau malah main Mobile Legend gitu. Marah nggak? Tuh, makanya nih ikutin Rasulullah ya. Anak kecil mah akalnya belum sampai. Kayak kalau anak kecil diomelin mulu, gedenya nggak jadi apa-apa. Anak kecil nih ente nih, anak-anak muda mau ngaji di masjid diomelin, ya nongkrong di masjid diomelin, main hadroh diomelin, baca maulid diomelin, ngaji diomelin. Besok masjid nggak ada anak mudanya, besok habis. Apalagi sholat jamaah ada dikit-dikit bercanda, ngomel. Pulang, bercanda di masjid. Betul, emang yang namanya masjid bukan tempat bercanda, betul. Cuman caranya nggak disuruh pulang. Ya, aneh dulu di musola kalau ada anak-anak kecil, itu kalau bercanda caranya bukan disuruh pulang. Diapain? Dipisah tuh. Ya, jadi kita nengahin. Nih suka bercanda nih, mana nih dia? Nih 2. Yang usur-usuran 3 nih. Paling usur-usurannya 3. Bengal kalau kata orang bengal. Pisahin. Yang satu taruh kanan, yang satu taruh kiri. Bercanda enggak? Kagak. Tuh. Ada lagi yang ngomong berat yang bercanda, bilangin, bercanda ulang sholatnya. Bercanda ulang. Bercanda enggak? Enggak. Kenapa? Takutmu. Pernah ada yang bercanda.
bercanda dia lagi sholat, tepak, biasa dah gitu ya. Sini, sini, ulang sholatnya, ulang sholatnya. Besok mau gak? Nggak mau, udah nggak mau bercanda tuh. Ya. Jadi yang tua-tuaan, orang yang lebih tua, sama yang anak muda nih kudu begitu. Jangan dikit-dikit orang diusir lah ke masjid, justru bagus. Ya. Main di masjid bagus gak? Bagus ya, mainnya jangan main barang-barangan ya. Main kocok di masjid gitu. Jangan ya, apalagi main ludo, main uno ya, jangan ya. Kalau sekedar kau duduk ngobrol, tuh anak-anak kecil ya nggak ada dosanya. Anak-anak kecil nggak ada doh, biarin dia main di masjid nggak apa-apa. Ajarin adab dikit-dikit, di masjid nggak boleh gini, nggak boleh gitu, ajarin. Tapi nggak apa-apa main ke masjid. Ya. Yang kedua, diantara adab orang yang tua sama yang mudaan, i'ta'u haqqih, memberikan haknya. Tulis. Adabnya apa? Memberikan haknya. Idza kana indahu haqqun, jikalau ia memiliki hak. Tuh ya. Jadi yang tua, yang muda itu punya hak. Nih, contoh kita ngaji nih. Habis ngaji kita kan makan-makan, ya. Yang ngaji yang gede apa yang muda doang? Semua kan bareng-bareng ngaji. Berarti makanan buat siapa? Buat semua. Ya. Ini terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Tuh. Kama fa'ala Rasul, sebagaimana dikerjakan Rasul. Hina yu'tim Abbas syurbatan li ajli julusihi fi yaminihi. Ketika Rasulullah memberikan Abdullah bin Abbas minum karena duduknya di sebelah kanannya. Wa Abu Bakrin bi janibi yasarih, dan Abu Bakar di sebelah kiri. Jadi kisahnya gini, suatu hari Rasul lagi duduk nih, lagi ada makanan. Ini biasa memang anjurannya kalau ngasih makanan kanan dulu baru muter. Ya, yang haknya mana dulu? Sebelah kanan, kanan selesai itu, baru ke kiri. Ya, bukan kiri, tapi kanan. Nah, suatu hari yang di sebelah kanan Rasulullah, Sayyiduna Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin, usianya muda juga, kurang lebih 10 tahun, masih muda, kecil-kecil. Ya. Makanya jangan heran, murid-muridnya Rasul yang jadi ulama di zaman Rasul sekecil-kecil begini. Tuh. Bahkan Sayyidina Umar aja kurang lebih umurnya 28 tahun. Masih muda. Nah ini kemudian ya Rasulullah SAW ngelihat sebelah kanannya anak kecil, sebelah kirinya Abu Bakar Siddiq, orang tua. Kira-kira kalau mau ngasih minum yang tua apa yang muda dulu? Yang tua dulu kalau ngasih minum ya. Yang ngasih minum yang tua dulu kita tahu apa-apaan gitu. Mau makan yang tuaan dulu, ya. Mau sholat yang tua jalan duluan, yang tua dulu biarin jalan, tua dulu. Tapi kalau kita giliran makan, nah ini dia. Ngelihat posisinya. Di sebelah kanan anak kecil, di sebelah kiri Abu Bakar Siddiq. Tapi Rasul ngasih Abdullah bin Umar. Ngasih anak kecil dulu. Kenapa? Karena haknya anak kecil, ya. Meskipun dia anak kecil berhak dibagi makanan karena haknya duduk di sebelah kanan. Ntar kalau habis ngaji pada nyari duduk di sini kayaknya sebelah kanan saya nih. Biar habis itu dibagi. Emang begitu ya. Cuman duduknya jangan sampai nggak sopan. Kadang-kadang ada anak kecil, anak-anak muda, memang belum belajar sih, belum belajar. Duduknya nggak sopan. Sebelah ustadz, gimana Ustadz? Sehat kabar Ustadz? Sehat. Ustadz itu rangkul. Duduk penuh adab, duduk diem tuh, ya. Tuh, duduk diem tenang tuh, nggak gerasak gerusuk, ya. Kayak orang kelaparan seminggu makan semua dapat dikantongin tuh, ya jangan ya, malu ya, malu tuh. Yang ketiga, qala sayyiduna al-Imam Ahmad bin Husain bin Hasan al-Attas, nafa'allahu bihi fi tadhkirin nas, inna min qawaidis salaf, sesungguhnya diantara ya kaidah hidup orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, an la yataqaddama as-sighar 'alal kibar, tidak pernah mendahulukan yang kecil dari yang gede, illa fi salasati mawadi', kecuali pada 3 tempat. Jadi yang kecil nggak boleh nyelak yang tua kecuali 3 tempat. Apa itu? Tulis ya, fil imamah. Tuh, dalam masalah menjadi imam tuh. Anak kecil boleh duluin yang tua, anak muda boleh duluin yang
tua tuh boleh. Idza kana ahlan, kalau dia memang ahli dalam menjadi imam. Ya, makanya di Arab Saudi, di tempat-tempat lain anak-anak kecil kan udah jadi hafiz tuh. Nah itu boleh jadi imam. Ya. Walaupun belum sunat mungkin, walaupun belum balik, boleh jadi imam jikalau sholatnya benar. Ya. Dulu Imam Syafi'i udah hafiz Quran umur berapa? 7. Hafiz Quran umur 7. Udah jadi imam. Udah balik belum? Belum. Makanya syarat menjadi imam tidak mesti balik gitu ya. Nah, jadi anak muda boleh nyelak orang tua mendahului tato dalam urusan imam. Cumannya nih ada adabnya ya, ada adabnya. Jangan mentang-mentang tahu begini besok langsung praktek. Tahu-tahu eja langsung ke depan sini imam. Kaget deh. Siapa yang nyuruh nih anak muda nih jadi imam nih? Ya. Kalau nggak disuruh jangan. Kalau nggak disuruh bahasnya boleh, kan boleh gitu. Itu terjadi dulu saya tahun berapa dulu ya? Waktu saya masih ngaji. Persis banget ngaji rambut saya gondrong. Tapi nggak sepanjang ini rambut saya. Pokoknya intinya panjang lah rambut saya, paling panjang. Suatu hari bapak saya masuk musola. Pas masuk musola kaget. Ini imam siapa gondrong banget. Selesai salah, wah anak gue ini tuh. Ya, boleh nggak anak muda jadi imam? Boleh. Yang kedua, tulis wafit tadris. Tuh. Anak muda boleh duluin orang tua dalam urusan ngajar. Ngajar boleh. Tuh. Jadi nggak salah kalau pengajian orang tua yang ngajar anak muda, ya nggak salah. Cuman masalahnya apa? Punya ilmu nggak? Gitu. Kadang-kadang ya yang namanya anak muda sih ya jarang yang ilmunya banyak. Ya, nggak jaminan yang nyantren pulang ilmunya banyak, nggak jaminan. Ya, maka saya sering cerita motivasi anak-anak. Dulu saya ngaji sehari 7 kali. 7 majelis itu. Nah sekarang pertanyaannya kita yang nyantren di pesantren berapa kali ngaji? 1 pada subuh biasa sama kiainya tuh. Jam 7 sekolah, pulang jam 4 selesai. Kadang ngaji dikit, berdua ngaji. Habis maghrib ngaji 3. Ya, habis sisa 4 udah ngaji 4 kali sehari. Ya, banyakan mana yang nyantren apa yang nggak nyantren? Kenapa? Memanfaatkan waktu kosong. Makanya saya di markas begitu, udah ngaji semua isinya. Subuh ngaji, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji, udah gitu ngaji. Bahkan pakai waktu istirahat ente buat ngaji. Nah baru bisa nyusul tuh. Ya kita mau nyusul kelincinya lari lagi. Lah susah. Ya. Mau nyusul kelinci lari, lah susah. Yang nyusul kura-kura lagi. Ya. Jadi dulu kalau bahasa belajar, teman-teman saya pada pinter-pinter. Cuman mereka pinter tapi nggak belajar agama. Gitu. Belajar sih mendikit doang. Nah saya tahu saya kura-kura emang nggak begitu pinter, nggak sepinter mereka. Cuman saya sadar diri kura-kura jangan berhenti, harus terus jalan gitu. Ya. Jadi kalau anak muda zaman sekarang nggak kayak orang dulu gitu. Orang dulu alim-alim, pinter-pinter, cerdas-cerdas. Ya. Karena himmahnya tinggi. Belajar nggak usah disuruh. Kalau orang sekarang waktu kosong main HP, waktu kosong main game. Lagi mana mau alim? Jangan yang umumnya, yang santri begitu juga. Gitu. Makanya terapkan hidup tuh, belajar. Jangan ada waktu kosong, belajar. Tuh. Baru anak muda bisa ngajar di masjid Al-Ikhlas tuh baru bisa. Ya, nggak bisa kita. Ya, asal sekedar ngaji doang seminggu sekali gini, yang nggak bakal jadi kiai, nggak bakal jadi ustadz, nggak bakal jadi guru, jauh. Hai hata ya jauh. Ngaji mas seminggu sekali, yang tiap hari aja belum tentu. Tuh. Paham ya? Jadi sadari kapasitas kita. Jangan bilang begini, nih masjid Nurul Al-Ikhlas nih, harusnya ada anak muda dong di sini yang ngajar. Anak mudanya siapa yang mampu yang ngajar? Gitu. Jelas paham ya?
Jadi sadari kualitas diri kita, kemampuan kita. Yang ketiga wafil fatwa. Ya, dalam urusan berfatwa, anak muda boleh duluin yang tua. Ya, Imam Syafi'i umur 13 tahun sudah diizinkan untuk berfatwa 13 tahun. Ya, tuh serehan nih. Serehan udah bisa ngeluarin hukum kayak MUI. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Ada orang kayak Rehan ngaji di masjid gini, yang ngaji bapak gitu, agak ada, gitu. Ya. Kenapa? Kalau orang zaman dulu, mereka hidup tuh banyak tempaannya, gitu. Ya, kesabarannya luar biasa, adabnya masya Allah. Kalau orang sekarang kurang, ya. Makanya jarang sekarang orang-orang yang muda yang usia 20 tahun ngajar orang tua, jarang, gitu. Karena pengalamannya beda sama yang tua. Nah, jadi intinya adalah kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya, orang-orang salaf itu nggak pernah mendahulukan anak kecil, anak muda, orang muda, kecuali 3 tempat. Yang pertama menjadi apa? Menjadi imam. Yang kedua urusan ngajar. Yang ketiga urusan berfatwa. Yang keempat, adab yang tua sama yang muda. Takbilu yadih, ya, takbilu, afwan tuh salah tuh. Takbilu yadaihi, gitu. Atau takbilu yadih, bisa juga sih. Bisa takbilu yadaihi atau takbilu yadih juga boleh. Ya. Mencium tangannya. Ya. Yang tua sama yang muda-muda tuh. Itu boleh. Jadi dianjurkan mencium tangannya. Au jabahatihi, kalau enggak tangannya cium keningnya. Au khaddihi, atau pipinya. Idharon lil mahabbah, menunjukkan ya kecintaan warahmah dan kasih sayang. Ini khususnya bukan yang kayak gini-gini, bukan, yang masih kecil-kecil nih. Yang masih 5 tahun, yang masih 3 tahun, tuh yang kecil-kecil ada tuh. Yang gitu yang tonton cium tangannya gitu. Ya. Tapi juga dia diajarin juga cium tangan. Jadi kalau di kita sama di Arab beda. Kalau di kita yang muda nyium yang tua. Kalau di Arab yang muda nyium yang tua. Kalau di kita yang tua nyium yang muda, kalau di Arab yang muda nyium yang tua. Contoh, Anda pernah lihat tuh Habib Umar, ama muridnya dicium keningnya, yang nyium muridnya. Kalau di kita kebalikan ya, yang tua nyium yang muda gitu. Kalau di Arab enggak, yang muda nyium yang tua, gitu. Nah, untuk apa dicium? Menampakkan kecintaan dan kasih sayang tuh. Idza kana shagiran jidan fisin, kalau emang kecil banget umurnya, ya, ada ujung itu. Kalau emang kecil banget umurnya, ya, kalau udah kayak ujang gini, walaupun di bawah saya nggak usah dicium, nggak usah. Boli tangan ntar. Tuh ya. Paham? Ya, jadi kalau sama anak kecil nih cium tangannya tuh. Anak kecil kagak ngerti, cium gitu, suruh cium. Anak kecil nggak paham. Ya kan, nggak semua anak kecil paham. Katakan dicium tangan kita, cium balik tangan itu. Cara menunjukkan kita cinta dengan mereka. Tuh ya. Cuman kalau mau nyium, lihat-lihat juga posisi kita. Tangan booli, pulang bengkel. Cium tangan om. Tangan omnya bengkel, mana kukunya hitam-hitam lagi. Ada cium mulut anaknya kena oli, cilam-cilam begini, masuk mulut, sakit perut, gara-gara siapa? Itu omnya itu, ya. Nyium gitu juga, lihat-lihat dulu, baru pulang dari mana-mana, belum cimuka, belum wudu, belum cuci tangan, langsung nyium aja, cimuka dulu, cuci tangan dulu, siwakan dulu, kan begitu anjurannya gitu, ya. Yang kelima, at-tawadu'u lahu li ajlillah. Tuh. Kalau ama yang muda dianjurkan tawadu, rendah hati tuh. Ya, at-tawadu'u lahu, bertawadu kepadanya li ajlillah, karena Allah. Kenapa kita mesti tawadu ama yang mudaan? Li'annahu aqallu minna dzunuban. Karena yang muda itu lebih dikit dosanya. Gitu. Jadi saya sama Rehan, banyakkan dosa saya, dikitan dosa Rehan. Jadi kita nggak bisa memandang diri kita lebih baik dari orang lain. Mandang yang tua, lihat umurnya. Yang tua umurnya udah lama, ibadahnya banyak. Kita masih muda, ibadahnya dikit, kalah sama yang tua.
Kalau anak muda jangan dilihat begitu. Sebaliknya, anak muda umurnya baru, dosanya masih dikit, kita banyakkan gitu. Ya. Jangan dibalik. Yang tua nih dosanya banyak nih, mendingan gua masih muda, dosanya dikit. Atau enggak sebaliknya, anak muda nih ibadahnya masih dikit, gua ibadahnya banyakkan. Bener salah? Tapi dibalik, kalau mandang orang tua lihat ibadahnya banyakkan, kalau mandang anak muda lihat dosanya dikitan tuh. Yang keenam, an yandurahu bi'ainir rahmah, memandangnya dengan pandangan rahmat wasyafaqah dan kasih sayang. Mandang ini. Ya, mandang itu dulu mandang ya Allah, Rehan ya Allah kecil banget ya. Kasihan banget ya Allah, hidup gak besok ya. Ini siapa namanya? Ari ya Allah, Ari ya. Gede jadi apaan ya Allah, kasihan gitu. Mandang rahmat ya, cinta. Ya. Kadang-kadang kan ada orang gini mandangnya. Ada anak muda, sul adab sama ustad. Manggil tat. Oh, tat aja. Tat pantat apa itu? Manggil yang bener. Kayak anak tat. Iya gitu. Kayak anak zaman sekarang. Kan enggak punya adab tuh, ya. Enggak punya adab, sul adab namanya. Cuman kita ini sebagai guru ya maklum dah. Namanya juga orang belum diajarin. Pernah waktu itu ada saya punya murid, ya. Saya manggil, ayo salat. Wih, keren banget kasih jempol gitu. Kalau buat orang yang bocah mah kagak paham itu. Bahwa tindakan begini tuh kurang adab. Ya. Kalau orang misalnya, ayo Rehan salat. Siap guru. Oh, gitu baru punya adab. Siap gitu. Itu enggak siap kalau militeran, siap laksanakan gitu. Nah begini. Iya gini. Cuman kita sebagai guru kudu maklum sama anak muda ya. Ya, kalau bahasa guru saya, maklumin orang, jangan minta dimaklumin. Ya. Kita kudu maklum sama orang, tapi kita jangan minta dimaklumin sama orang. Udah kita berbuat yang maksimal. Gitu. Jangan terbalik. Sama orang kurang maklum. Sama dia minta maklum mulu, maklumin gue ya. Tapi sama orang kurang maklum. Kita kalau pengen dimaklumin orang, maklumin orang lain. Ya. Jangan pengen yang perfect kalau kita belum sempurna. Nyari bini pengen yang sempurna, kulitnya putih, hidungnya mancung, matanya biru, kayak kucing matanya. Orangnya tinggi, rambutnya bule. Kan cakep banget tuh bini ya gitu ya. Tuh. Ngaca dulu kita gimana? Tuh ngaca dulu gitu. Mau nyari yang sempurna kitanya aja buluk. Kayak roti dah 2 minggu tuh kan. Ada jamur-jamurnya. Ya. Kalau kita pengen nyari temen tuh, jangan cari yang sempurna, enggak ada yang temen yang sempurna. Kadang-kadang temen jujur, man miskin. Ya jujur baik cuman kere, enggak punya duit. Ada temen kaya pelit, udah kaya maksiat mulu, lah kan nggak ada yang sempurna. Enak kayak Gus Faisal kan, asik orangnya kan tuh, kayak Bang Eja tuh. Ya, jadi ini jangan nyari yang sempurna tuh. Ya makanya kalau kita ngelihat anak kecil, pandang dengan pandangan kasih sayang tuh. Lagi anak-anak kayak gini sini tuh, masih kecil ya Allah nih tuh ya. Kadang-kadang emang ngeselin, kadang-kadang ya. Kita lagi sholat, toto bocah bercanda, ya. Namanya bocah bercanda, namanya dibiarin bercanda, wajar bocah. Kecuali aki-aki bercanda, aki-aki ya sholat, main tepak-tepakan begini. Kagak pantas, betul ya. Anak bocah bercanda, wajar gak? Namanya bocah, namanya sekolahnya taman kanak-kanak, tempat bermain tuh. Yang kayak gini nih ngaji bercanda wajar gak? Udah begini kayak Ejang ini Pak. Udah deh kumisnya tuh masih bercanda kan gitu ya. Malu tuh ya. Ajarin nih anak-anak kita malu pelan-pelan tuh ya. La bi ainil hasad wal ghadab, bukan dengan pandangan dengki dan marah. Nah ini banyak nih.
Ente anak muda nih, ngaji anak muda, kadang-kadang ada aja orang dengki. Kan heran ya. Ini anak muda ngaji, ada aja yang dengki ya ada. Dulu saya bikin pengajian anak muda rame, kurang lebih jamaahnya sampai 100 orang. Malam Sabtu rame, motor parkir panjang tuh motor. Ada yang dengki. Ya. Itu speaker kita diputus saya. Toa musola diputus tuh aja dah tuh. Marah gak anak-anak? Biarin aja. Ya, orang gila dilawan. Kalau dilawan sampai gilanya kita. Ya. Jadi jangan heran kalau ntar ada yang dengki sama kita. Kita ini belum ada yang dengki, belum ada nikmat belum. Itu. Yang ketujuh ayyusaidahu. Adab kita sama yang muda, bantuin dia. Bantu. Tuh. Idza kana yahtaj ilal musaadah, kalau tuh anak muda butuh bantuan tuh. Tugas yang anak muda tuh ngegas maju jalan. Ya anak muda kudu begitu, jalan. Bikin apaan? Ayo, siap gitu. Ntar yang rem orang tua gitu. Tugas anak muda ngegas, tugas orang tua ngerem. Ya. Jadi kalau urusan diserahin sama anak muda, jalan. Cuma kalau nggak ada remnya, nubruk. Besok bikin maulid, bikin rajab, bikin festival, bikin acara mulu, duit kas habis. Gas mulu kan gitu ya. Bikin maulid, Sat, kita bikin pengajian Sat, seminggu 5 kali. Wah, malam Senin tahsin, malam Selasa hadis, malam Rebu kitab, ini itu. Waduh. Kata pengurus santai, tenang gitu ya. Ini yang kadang-kadang orang nggak paham. Jadi aneh udah ngerti nih, anak muda bawaannya ngegas mulu. Ya. Jalan nggak? Ayo jalan Sat, jalan. Begitu aja kan anak muda. Orang tua jalan nggak? Aduh, kayaknya gue masuk angin nih. Kata badan gue udah nggak enak nih. Kalau sahabat ngaji malam dikit udah ngeluh dah ya. Tuh. Mata ngantuk banget, cepet banget ngaji malam-malam tuh. Nah makanya begitu, fungsi di masjid kudu ada orang tua, kudu ada anak muda. Apa fungsinya orang tua tadi? Rem. Ya biar anak muda jangan jalan terus. Anak muda tugasnya ngapain? Ngegas gitu. Yang namanya jalan, kita jalan nih, yang bener, yang selamat, kadang ngegas, kadang ngerem. Ya, kadang ngegas, kadang jangankan di jalan biasa, di jalan tol aja, di jalan tol ngerem nggak? Coba di tol nggak ngerem, coba. Nabrak. Penting nggak orang tua jadinya? Penting tuh. Makanya kadang saya begitu, Sat, ditegurnya sama orang tua. Antum Hasan begini dulu Sat. Oh iya siap aja udah. Sat anak muda jangan jarah dulu. Oh iya siap. Gitu. Jangan maksa. Yang kedelapan an yurshidahu bil lutfi. Ya, membimbing ya yang muda dengan lembut. Idza kana mukhtian, kalau salah tuh. Kalau anak muda salah jangan dibentak, jangan. Masih syukur dia mau ke masjid itu ya. Anak muda salah dibentak tuh ya. Woi. Gas tuh orang tua. Jangan. Anak muda pelan-pelan ya. Ngapain tuh? Kok apa begini ya itu. Tegur pelan-pelan. Itu kalau salah. Yang ke-9 tasdikuhu tuh, in idza kana shadiqan tuh, benerin anak muda. Ya. Idza kana shadiqan, kalau emang orang bener. Jangan anak muda salah mulu di mata orang tua, bikin pengajian salah, enggak bikin pengajian salah, ngumpul di masjid salah, nongkrong di pinggir jalan salah mulu. Orang bener mah benerin. Salah. Anak nongkrong, nongkrong di boat kan, ngaji ke masjid, cakep gak? Lah benerin, bagus begitu. Ya. Kalau memang belum bisa meninggalkan kebiasaan lamanya, maklumin, berubah sebentar. Kalau yang berubahnya cepat, Superman, Batman tuh, berubahnya cepat tuh, set berubah gitu, itu pelan-pelan tuh, santai, gitu. Yang ke-10 an yansahahu, nasehatin tuh yang muda, idza sa'ala minhu nasihat, kalau diminta nasihat. Liana nasihat haqqun liman yastansi, karena nasihat merupakan hak bagi orang yang minta nasihat.
Yang ke-11 an yu'tiyahu fursatan, kasih kesempatan. Litaqaddum, untuk maju tuh. Anak muda, kasih kesempatan buat maju. Ya. Masalah apa? Imam tuh, ya tarawih. Jangan yang tua semua, yang tua semua. Gitu. Oh, di sini enggak ya? Yang muda-muda udah mulai naik tuh kan? Tuh, ya. Kasih kesempatan yang muda-muda buat maju, apa jadi imam, jadi bilal, jadi khotib. Ya. Baca maulid, baca rawi. Itu. Kenapa? Orang tua enggak selamanya umurnya panjang. Nah kalau nggak ada yang kita kader, anak muda nggak disuruh jadi imam, ntar meninggal siapa yang gantiin? Rehan jadi imam gini, begini, alhamdulillah, terbang tuh an kaki terbang ini, gitu tuh. Anda pernah pertama kali jadi imam, melayang kaki gini kok nggak napak nih, gitu. Gitu. Cobain dah ente jadi imam nih, di sini nih cobain dah melayang kaki gini deh. Jangan kan yang muda, yang tua aja kalau memang tumben melayang juga itu grogi itu ya. Kalau apa baca ini wala ana wala a'bud wala ana wala a'bud, muter-muter aja kan gitu ya. Imma fit tijarah tuh, baik dalam urusan dagang tuh, anak muda dagang silakan. Wa imma fit ta'lim, dalam urusan ngajar. Wa imma fil amal, atau dalam urusan kerja tuh. Maulid, panitia, jangan orang tua mulu, anak muda kasih kali-kali. Kayak salafiyah coba tuh ya. Maulid dua. Maulid orang tua, maulid anak muda. Yang tua panitianya orang tua, yang anak muda panitianya anak muda. Undang ceramah, penceramahnya tergantung anak muda, demen yang mana undang gitu. Enak begitu. Ya. Mencari dana sendiri gitu, dana sendiri. Anak muda mau bikin acara ngandel sama orang tua, jangan ya. Bikin duit sendiri, jangan takut rezeki ada insyaallah ya gitu. Jangan maksain ya, jangan apa maksain. Mentang-mentang saya ngomong gini besok minta nih, yang muda dong, anak muda ya. Selama ini kan emang yang muda-muda kan ya. Walaupun panitianya tuh dulu saya begitu di Mustakfirin ya, bikin anak-anak muda panitia, semua anak muda tuh jalan, anak muda. Nah, tapi dengan syarat idza kanat ladaihi ahliyatun lidzalik, kalau memang dia memiliki ahliyah, kemampuan ya tuh untuk mengerjakan itu. Bisa ngajar, majuin, nggak bisa jangan dimajuin, repot ntar. Itu. Bisa imam, majuin, nggak bisa jangan dimajuin. Ini kagak, kadang-kadang majuin diri. Ya ada anak saat di masjid kita ada orang lucu banget, saat anak muda nggak disuruh, nggak didorong, maju diri, kan repot nariknya. Menarik lo jadi orang repot ya. Makanya harus ada ya yang namanya pengurus. Kenapa ada pengurus masjid? Biar masjid kagak serabutan, imamnya dipilih, khotibnya dipilih, yang ngajar dipilih, yang bina anak muda dipilih, jadi nggak serabutan. Makanya adanya pengurus. Makanya terima kasih kita ame pengurus, doain umur panjang, sehat afiat tuh. Apalagi pengurusnya berpengaruh, itu repotin gitu ya. Kita bacakan surat Al-Fatihah ya, mudah-mudahan buat orang-orang yang telah berjasa buat masjid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, panjangkan usianya, Allah berkahi hidupnya, jadikan dirinya orang-orang yang saleh-salehah, anak-anak menjadi anak-anak yang saleh-salehah, jaga sehat wal afiat ya, hari mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil likulli huba wastur lana al-awrati wa aminir ati wa ghafir li walidina rabbi
والأهل والإخوان وسائر الغلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عاد الحبيب وآله وصحبه عداد صحبه والحمد لله في البدء والتنهي والحمد لله في البدء والتنهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.